warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Welva dari Teknik Elektronika dan 4 Teknik Elektronika. BP 2011-01-2018 akan menjelaskan makalah agama aplikasi syariah Islam. Yang pertama, syarat sah dan wajib puasa Muslim. Khususnya puasa bulan Ramadan, yaitu seorang muslim atau muslimah, karena puasa dan ibadah menjadikan keharusan atau rukun keislamannya, sebagaimana termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Muslim. Yang kedua, balik, yang dikatakan sudah balik dengan ketentuan ia pernah keluar mani dan kemaluannya baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, dan khususnya bagi perempuan sudah keluar haid. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Apabila ia memiliki akal yang sempurna atau tidak gila, baik gila karena cacat mental maupun gila disebabkan mabuk, seseorang yang dalam keadaan tidak sadar karena mabuk atau cacat mental, maka tidak terkena hukuman kewajiban menjalankan ibadah puasa. Terkecuali orang yang mabuk dengan sengaja, maka ia diwajibkan menjalankan ibadah puasa di kemudian hari atau menggantinya. Yang keempat, kuat dan mampu. Selain Islam balik dan berakal, seseorang harus kuat dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu, maka diwajibkan mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah. Yang kelima, mengetahui awal bulan Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan bagi muslim yang memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas. Apabila ada salah satu yang terpercaya atau adil yang mengetahui awal bulan Ramadan dengan cara melihat hilal secara langsung dengan mata biasa tanpa peralatan alat-alat bantu, dan persaksian orang tersebut dapat dipercaya dengan terlebih dahulu diambil sumpah, maka muslim yang ada satu wilayah dengannya berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Dan apabila hilal tidak dapat dilihat karena tebalnya awan, maka untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan menyempurnakan hitungan tanggal bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah menurut ajaran Islam merupakan salah satu bagian ibadah puasa sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang Allah. Menurut ajaran Islam, puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dengan puasa sunnah, seseorang bisa sehat dan kuat. Menurut Nabi Muhammad, Allah mencintai orang beriman yang sehat dan kuat daripada orang beriman yang lemah. Salah satu puasa sunnah yang dikenal dalam ajaran Islam yaitu puasa Senin Kamis. Dalam menjalankan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis harus memasang niat untuk mendapatkan kasih sayang Allah, dan puasa sunnah yang dilakukan juga atas dasar cinta kepada Allah. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 bulan Syawal. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, puasa Nabi Daud. Yang keempat, puasa Arafah Zulhijjah. Yang kelima, puasa Muharram. Yang keenam, puasa Sya'ban. Yang ketujuh, doa buka puasa. Doa berbuka puasa tidak berbeda dengan biasa kamu ucapkan di bulan Ramadan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Syarat sah puasa menahan hawa nafsu. Keinginan untuk makan dan minum adalah jenis nafsu yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, muntah secara sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan hingga muntah. Yang ketiga, keluarnya mani disebabkan oleh bersentuhan kulit dengan lawan jenis dan onani yang membatalkan puasa. Namun keluarnya mani disebabkan ihtilam atau mimpi basah tidak membatalkan puasa. Yang keempat, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang kelima, berhubungan badan. Bagi siapa yang melakukan hubungan badan itu harus mengganti puasanya dan juga membayar denda atau kafarat. Yang keenam, nifas, darah yang keluar setelah seseorang wanita melakukan proses melahirkan. Darah ini keluar biasanya 40 hari setelah melahirkan. Yang ketujuh, gila. Yang ke-8, murtad. Bagi seseorang yang keluar dari agama Islam, orang yang murtad maka puasanya otomatis batal. Yang keempat, hari yang dilarang puasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan gembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa pada hari itu tidak diperkenakan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Yang kedua, hari raya Idul Adha.
Hal yang sama pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Yang ketiga, hari Tasyrik. Yang keempat, puasa sehari saja pada hari Jumat. Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Yang kelima, puasa pada hari Syah. Hari Syah adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan itu disebut Syah. Yang keenam, puasa selamanya. Diharamkan bagi seseorang berpuasa terus setiap hari. Yang ketujuh, wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Yang kedelapan, puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya. Yang kelima, hikmah puasa dilihat dari segi keimanan atau kesehatan seseorang. Segi keimanan yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah puasa Ramadan bisa lebih qanaah. Qanaah adalah rela atau menerima takdir yang diberikan oleh Allah, seperti situasi bulan puasa Ramadan tahun ini yang membuat banyak orang tidak bisa pulang kampung dan sholat berjamaah di masjid dan beraktivitas seperti biasanya karena wabah virus corona yang terjadi di dunia. Yang ketiga, latihan mengontrol hawa nafsu. Bisa membantu mengontrol hawa nafsu ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal positif yang dapat diciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Yang keempat, hikmah puasa Ramadan bisa saling berbagi. Dengan merasakan lapar seperti tidak makan dan minum seharian, diharapkan seseorang dapat berempati dan peka pada orang kurang mampu dan kelaparan di sekitarnya. Yang kelima, puasa bagi kesehatan jasmani. Yang keenam, selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan kesenangan dunia. Yang kedelapan, hikmah puasa Ramadan dapat berhati-hati dalam berbuat. Yang kesembilan, bisa melatih hidup lebih sederhana. Hikmah puasa bagi kesehatan, yang pertama, mengontrol gula darah. Yang kedua, mencegah peradangan. Peradangan akut adalah proses kekebalan normal yang digunakan untuk membantu lawan infeksi dan juga peradangan kronis. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Penyakit jantung dianggap sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia, terhitung sekitar 31,5% kematian secara global. Mengubah pola makan dan gaya hidup adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak. Meskipun sebagian besar penelitian besar terbatas pada hewan, beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa puasa dapat memiliki efek yang kuat dan pada kesehatan otak. Yang kelima, menurunkan berat badan. Salah satu cara menurunkan berat badan adalah dengan cara membatasi asupan kalori dan meningkatkan metabolisme. Yang keenam, menunda penuaan. Beberapa penelitian pada hewan telah melakukan hasil yang menjanjikan tentang potensi memperpanjang usia dari efek puasa. Yang ketujuh, membantu pencegahan kanker. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa puasa dapat bermanfaat untuk pengobatan dan pencegahan kanker. Faktanya, sebuah penelitian pada tikus menemukan bahwa puasa membantu menghambat pertumbuhan tumor. Yang kedelapan, meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum